channel tentunya untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang akhlak-akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kepada beliau langsung saja kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat radioku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para perindu baginda Nabi Muhammad yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Maulid, bulan kesempatan bagi kita semuanya untuk memupuk, menyuburkan cinta di dalam hati kita semua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam upaya dan cara yang kita bisa lakukan dan kita bisa usahakan. Dan alhamdulillah para umat di seluruh penjuru dunia ini bergembira dengan semaraknya acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari rumah ke rumah, musola ke musola, masjid ke masjid, dan di seluruh tempat mengadakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bagian daripada wasilah, bagian daripada upaya di dalam menyambungkan hati kita semuanya dengan Rasulullah. Akan tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan bersama, supaya setiap peringatan Maulid yang kita hadiri, yang kita datangi, memberikan makna tersendiri. Jangan sampai peringatan ini hanya sekedar seremonial belaka yang tidak memberikan perubahan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, maka yang diperlukan oleh kita semuanya daripada kita menghadiri peringatan Maulid Nabi adalah untuk membangun akhlak mulia kita semuanya, untuk kita memandang dan mengetahui akhlak luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita menjadikannya sebagai uswatun hasanah. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hal itu tidak perlu diragukan, tapi yang diperlukan adalah bagaimana kita mengaplikasikannya, bahwa menjadikan Nabi sebagai betul-betul uswatun hasanah bagi kita semuanya. Maka ini perlu kesadaran dari seluruh kita semua, bahwa kita punya tugas, punya kewajiban untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai kiblat kita semua dalam segala hal. Dalam segala hal. Tidak bisa kita hanya memilih 1, 2, 3 hal. Akan tetapi dalam setiap halnya, maka harus menjadikan Nabi sebagai role modelnya. Kalau di dalam istilahnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami', di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan bahwa Rasulullah wal mizanul akbar. Rasulullah adalah sosok timbangan terbesar. Kenapa? Wa alaihi tu'radul asya. Karena segala sesuatu itu ditimbangnya adalah dengan Nabi. Bi khuluqihi, di dalam segi daripada akhlaknya, dalam segala hal, maka timbangannya adalah Nabi. Amma wafaqaha fawal haq, wa ma khalafaha fawal batil. Yang cocok berarti itu yang hak, yang tidak sesuai maka itu yang batil. Maka hak dan batil itu tolak ukurnya, timbangannya itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menimbang perilaku ini benar atau tidak, baik atau tidak, mulia atau tidak, itu adalah baginda Nabi. Nah, sehingga bagaimana kita bisa tahu bahwa perilaku ini baik atau tidak kalau kita tidak mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka oleh karena itu tugas kita adalah mengenal lebih jauh, lebih mendalam tentang kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sebagai tolak ukur di dalam menimbang sesuatu yang hak dalam sesuatu yang atau sesuatu itu adalah batil. Terutama adalah bagian daripada akhlak. Kenapa harus terus dibicarakan akhlak ini? Ya karena yang kita butuhkan saat ini itu
Nah, kerusakan yang terjadi itu embrionya, sumber utamanya ada pada akhlak. Bahkan kejahatan-kejahatan yang kita saksikan pada saat ini, kalau kita cari pangkal sebabnya, itu akan kembali karena hilangnya akhlak Rasulullah SAW, karena ketiadaan akhlaknya Nabi yang diterapkan oleh manusia pada saat ini. Maka ketika akhlak Nabi tidak diterapkan, tidak diaplikasikan, tidak dijadikan sebagai guidance, sebagai pembimbing di dalam kehidupan kita, maka akibatnya adalah kerusakan manusia yang kita saksikan pada saat ini. Beragam macam manusia di dalam rusaknya. Yang punya jabatan, ya rusak dengan jabatannya. Karena tidak untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Ya karena hilang. Karena mereka tidak meniru dan mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana Nabi itu punya sifat empati. Nah, ini yang sangat penting. Ini yang terjadi kekacauan saat ini karena hilangnya empati dari sebagian kelompok. Sehingga itu memunculkan yang namanya kemarahan di sebagian masyarakat. Itu karena ada hilangnya empati dari sebagian orang. Karena tidak meniru akhlaknya Nabi. Pemimpin itu harus punya sifat empati yang tinggi. Dan itu yang dimiliki oleh Nabi. Kepekaan yang sangat tinggi terhadap yang dipimpinnya, terhadap masyarakatnya. Dan itu adalah salah satu akhlak yang selalu diperlihatkan, ditunjukkan oleh Nabi, yaitu memiliki sifat yang peduli, sifat yang empati. Contoh kecil misalkan, suatu ketika ada seorang marbot masjid, kalau dalam istilahnya sekarang, dia biasa bertugas menyapu di masjid Nabi. Lalu kemudian dia sakit dan meninggal. Para sahabat tidak ada yang menyampaikan berita itu kepada Nabi. Karena dianggap, dia kan bukan orang terpandang. Dia hanya seorang penyapu saja, sehingga dianggap tidak penting juga Nabi untuk tahu, sehingga tidak ada yang memberi kabar. Kemudian setelah beberapa hari Nabi baru mulai tersadar, orang yang biasa menyapu ini kemana perginya? Kok tidak kelihatan, tidak nampak? Maka tanyalah kepada sahabat. Tapi para sahabat, kemana Fulan ini yang biasa menyapu ini? Maka mereka kemudian memberitahu, ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Kaget Nabi. Oh, bagaimana kok tidak ada berita yang nyampe kepada aku? Kenapa kalian tidak menyampaikan berita tersebut kepada kami? Kepada saya, kepada aku? Maka Rasulullah kemudian menegur. Para sahabat pertama menjawab, ya Rasulullah, dia kan cuma hanya marbot saja, tukang sapu saja, sehingga kami tidak anggap penting. Maka mendengar jawaban itu Rasulullah marah kepada para sahabat, karena menganggap itu menghina, dianggap itu merendahkan ya seseorang hanya karena profesinya. Dan Rasulullah tidak pernah memandang itu. Sehingga kemudian setelah itu Rasulullah mendatangi keluarganya. Ini menunjukkan bagaimana sifat empati Nabi. Ketika ada orang musibah, tidak melihat dia profesinya apa, jabatannya apa. Nah, tidak melihat strata sosial yang dimiliki oleh Rasulullah, dia adalah manusia, kemanusiaannya. Sehingga diperhatikan oleh Nabi. Nah, itulah pemimpin yang harus seperti ini. Nah, sangat perhatian. Nah, Nabi kalau ada sahabat yang tidak hadir berjamaah itu tahu kemana Fulan ini. Ditanyakan, kalau diberitahu sakit, Nabi akan datangi dengan para sahabat, dikunjungi. Nah, sehingga Rasulullah mendorong untuk mengunjungi orang sakit, karena pahalanya sangat besar. Nah, bahkan tidak hanya itu, salah satu daripada kisah ya bagaimana Rasulullah memiliki sifat empati yang tinggi, dan ini adalah yang harus kita aplikasikan, ya, terutama orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus lebih memiliki sifat ini. Di antaranya lagi adalah suatu ketika ada jenazah lewat, ya, orang meninggal sedang dibawa. Rasulullah tiba-tiba langsung berdiri memberikan penghormatan karena ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi. Lalu ada sahabat yang memberitahu, ya Rasulullah,
Dia itu Yahudi, innahu Yahudi. Dia bukan seorang Muslim. Dia orang Yahudi yang selama ini sering memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi? Apakah Nabi kemudian kembali duduk? Tidak. Rasulullah tetap berdiri. Lalu kemudian Rasulullah kembali bertanya, alaysat nafsan? Bukankah dia juga manusia? Betul, dia adalah orang Yahudi, tapi bukankah dia juga manusia yang ketika wafat, yang ketika mati, ya kita hormati sebagai kemanusiaannya. Sampai seperti itu. Nah, ini menunjukkan, Rasulullah menunjukkan empati terhadap keluarga seseorang yang meninggal, sekalipun yang meninggal ini adalah orang non-Muslim, orang Yahudi yang saat itu meninggal. Nah, ini sangat akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau kita mencari satu persatu banyak sekali contoh-contohnya, cerita-cerita bagaimana sifat empati yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita ambil oleh kita semuanya. Nah, terutama seseorang yang menjadi tumpuan, yaitu seorang pemimpin, ya seperti sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Maka seorang pemimpin harus lebih rasa kepekaan terhadap masyarakat, terhadap penderitaan masyarakat, kesulitan masyarakat, kemudian juga empatinya ya harus lebih daripada masyarakat biasa, karena dia adalah seorang pemimpin, ya seorang yang mestinya memberikan pengayoman, memberikan bantuan, itu yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah karakter, ini adalah sifat yang kita timba, yang kita ambil, yang kita upayakan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita semuanya. Kita harus berempati dengan sesama, dengan saudara, terutama orang-orang terdekat, bahkan tidak hanya seagama, tapi sesama manusia tanpa melihat latar belakang suku, ras, agamanya. Manusia harus memiliki sifat empati seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memandang dia sebagai seorang non-Muslim, tapi melihat bahwa dia adalah seorang manusia yang kita harus punya empati ya kepada sesama daripada manusia, sesama daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang eskalasi yang terjadi di hari-hari ini. Akibatnya tadi, ketika hilang daripada akhlak tersebut, maka mengakibatkan kekacauan. Ini salah satu contoh. Maka semakin banyak hilangnya akhlak Nabi, akan semakin banyak kekacauan yang akan kita saksikan, yang akan kita rasakan pada saat ini. Maka tidak ada jalan keluar daripada semua masalah yang terjadi, ya, maka jalan keluarnya untuk daripada problematika yang kita rasakan pada saat ini adalah dengan kembali berpegangan dengan akhlaknya Rasulullah. Nah, dengan kembali untuk belajar mengaplikasikan dan menerapkan daripada akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita butuhkan pada saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran. Kita semuanya tidak menunjuk orang lain. Kita harus awali dari diri kita masing-masing untuk membuat perubahan-perubahan kecil. Ya, seperti sifat ini. Ayo kita tingkatkan lagi sifat empati kita terhadap sesama, baik itu dari saudara, kerabat, teman, tetangga, sesama muslim, dan lebih luasnya adalah sesama daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian kecil kita di dalam menghidupkan daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi